Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Lili Sriani. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca dengan rasa ingin tahu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa sih teks eksposisi itu? Ada yang tahu nggak? Nah, bagaimana kalau kita simak aja penjelasan berikut ini? Pengertian teks eksposisi. Eksposisi adalah jenis teks yang berisi satu pendapat pribadi tentang suatu hal yang di dalamnya terdapat argumen-argumen untuk menguatkan pendapat tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari teks eksposisi. Kira-kira teks eksposisi memiliki tujuan tidak ya? Tentu dong, teks eksposisi mempunyai tujuan. Kira-kira apa ya tujuan dari teks eksposisi tersebut? Yuk, dengarkan penjelasan berikut ini. Jadi, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Adapun jenis-jenis teks eksposisi terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, teks eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. Yang kedua, teks eksposisi proses. Eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. 3. Teks eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Keempat, teks eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan sifat. 5. Teks eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Struktur teks eksposisi adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks eksposisi sebagai suatu kesatuan. Di antaranya yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis yang berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang kedua, argumentasi yang menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat yang berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian pertama. Selanjutnya, ciri umum teks eksposisi yaitu 1. Menjelaskan pendapat tentang masalah tertentu. Yang kedua, diperjelas dengan fakta berupa grafik maupun penjelasan. Yang ketiga, mempunyai analisis bukti. Yang keempat, diakhiri dengan penjelasan pendapat. Yang kelima, menggunakan argumentasi satu sisi. Yang keenam, pernyataan ulang pendapat dinyatakan tidak langsung. Yang ketujuh, bersifat informatif. Dan yang kedelapan, bersifat objektif.
Kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, terdapat kalimat langsung. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Dan yang keenam, penggunaan kata leksikal. Selanjutnya, menginterpretasikan makna sebuah teks adalah suatu keterampilan untuk menafsirkan makna-makna yang terdapat dalam sebuah teks untuk menggambarkan informasi yang terdapat di teks. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, membaca berulang-ulang teks, yang kedua, memahami isi teks, dan yang ketiga, menemukan makna istilah tertentu, dan yang keempat, mengungkapkan dengan kata-kata. Adapun contoh teks eksposisi yang berjudul Kemacetan dan Masa Depan Kota, yang pertama contoh tesisnya yaitu transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Misalnya di Morlock 1985, tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan yang berbeda pula. Selanjutnya, contoh teks eksposisi berupa argumentasi yaitu kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang, misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi pada para pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Selanjutnya, contoh teks eksposisi berupa penegasan ulang pendapat yaitu kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Kemacetan yang berulang setiap hari merupakan akses dari pola tempat tinggal, bekerja dan bersekolah. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Bentuknya dapat berupa pemberian insentif tempat tinggal berupa rumah susun, sewa maupun milik yang cukup nyaman untuk beraktivitas. Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan yang sistematis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks eksposisi ya. Jadi, apabila kalian membaca sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta pengetahuan dengan tujuan memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisan yang singkat, akurat, jelas, serta padat, maka itu adalah teks eksposisi ya. Nah, itu tadi pembelajaran tentang teks eksposisi ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.